Ibadah haji adalah menyengaja mengunjungi Baitullah di Mekah untuk melaksanakan rangkaian ibadah yang telah diatur ketentuan dan tata caranya oleh syariat agama Islam. Hukum melaksanakan ibadah haji adalah wajib bagi orang Islam yang mampu, dan kewajiban itu hanya sekali seumur hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila," yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Quran Surat Al-Imran ayat 97. Adapun syarat untuk pelaksanaan ibadah haji, yang pertama beragama Islam, artinya kalau non-muslim tidak diwajibkan melaksanakan ibadah haji. Yang kedua baligh. Yang ketiga berakal sehat. 4 merdeka. Dan yang kelima adalah mampu. Pengertian mampu di sini adalah baik itu secara finansial, ada biaya untuk perjalanan, untuk pulang, dan untuk keluarga yang ditinggalkan. Juga mampu secara fisik, tidak sakit dan lain sebagainya, dan juga keamanannya pun menunjang. Waktu pelaksanaan ibadah haji adalah di bulan Dzulhijjah. Dalam ibadah haji ada rukun haji dan juga wajib haji. Yang dimaksud dengan rukun haji adalah perbuatan yang harus dikerjakan pada waktu pelaksanaan ibadah haji dan tidak dapat diganti dengan membayar denda atau dam. Jika salah satu rukun haji ditinggalkan, maka hajinya tidaklah sah. Yang termasuk ke dalam rukun haji adalah yang pertama ihram, 2 wukuf di Arafah, 3 tawaf ifadah, 4 sa'i, 5 tahallul, dan yang keenam tertib. Yang dimaksud dengan ihram adalah berniat melaksanakan haji dan memakai pakaian ihram. Adapun niat haji adalah nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma hajja, yang artinya saya berniat haji dan berihram karena Allah Ta'ala, aku penuhi panggilanmu dengan haji. Adapun pakaian ihram untuk laki-laki ada 2 helai kain berwarna putih dan tidak berjahit, yang mana untuk laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang berjahit, memakai alas kaki yang menutup, kemudian memakai tutup kepala dan memakai wangi-wangian. Adapun pakaian ihram untuk perempuan adalah seperti halnya mukena yang berwarna putih. Untuk perempuan tidak boleh memakai wangi-wangian, memakai penutup tangan, memakai niqab, cadar ataupun masker. Rukun haji berikutnya adalah wukuf. Wukuf adalah hadir di padang Arafah dari tergelincirnya matahari atau sekira waktu zuhur pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai dengan terbit fajar pada tanggal 10 Dzulhijjah. Yang selanjutnya adalah tawaf ifadah. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran, dimulai dari Hajar Aswad dengan posisi Ka'bah berada di sebelah kiri. Artinya putaran tawaf melawan arah jarum jam. Yang selanjutnya ada sa'i. Sa'i adalah berjalan antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Dimulai dari Bukit Sofa, kemudian ke Marwah, dan dari Marwah ke Sofa. Dari Sofa ke Marwah dihitung 1 kali, dan dari Marwah ke Sofa dihitung 1 kali juga. Setiap melintas di antara 2 pilar hijau, bagi pria disunahkan berlari-lari kecil, dan bagi perempuan cukup berjalan biasa sambil berdoa. Rukun haji berikutnya adalah tahallul. Tahallul yaitu mencukur rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Tahallul dalam ibadah haji terbagi 2, yakni tahallul awal dan tahallul tsani. Seseorang boleh melaksanakan tahallul awal
apabila sudah melaksanakan dua amalan dari amalan berikut. 1. Melempar jumrah Aqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah. 2. Mencukur rambut. 3. Tawaf ifadah dan sa'i. Seseorang yang sudah tahlul awal terbebas dari larangan ihram kecuali berhubungan suami istri. Apabila ketiga amal di atas sudah dilaksanakan, maka termasuk tahlul tsani dan terbebas dari semua larangan ihram. Dan yang terakhir adalah tertib. Yang dimaksud tertib di sini adalah melaksanakan rukun-rukun haji sesuai dengan urutannya. Yang pertama dilakukan pertama dan yang terakhir dilakukan terakhir. Selanjutnya ada wajib haji. Yang dimaksud dengan wajib haji adalah rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan dalam ibadah haji. Jika salah satu atau sebagian wajib haji ditinggalkan, ibadah hajinya tetap sah, tetapi harus membayar dam atau denda. Yang termasuk ke dalam wajib haji adalah 1. Ihram dari miqat, 2. Mabit di Muzdalifah, 3. Jumrah Aqabah, 4. Mabit di Mina, 5. Melempar 3 jumrah yakni ula, wusta dan Aqabah, 6. Tawaf wada, dan 7. Meninggalkan larangan haji. Yang pertama dari wajib haji adalah ihram dari miqat. Miqat haji ada dua macam, yaitu miqat zamani dan miqat makani. Miqat zamani adalah batas waktu musim haji. Menurut mayoritas ulama, miqat zamani dimulai pada tanggal 1 Syawal sampai terbit fajar pada tanggal 10 Dzulhijjah. Sedangkan miqat makani adalah batas tempat untuk memulai ihram haji dan umrah. Yang kedua dari wajib haji adalah mabit atau bermalam di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah dilakukan dari maghrib hingga subuh pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ketika di Muzdalifah, para jemaah haji mengambil kerikil untuk pelaksanaan jumrah. Yang ketiga, melempar jumrah Aqabah. Melontar jumrah Aqabah dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah sebanyak 7 kali. Setiap kali melempar jumrah harus dengan mengangkat tangan dan berdoa, Allahu Akbar, Allahumma ij'alhu hajjan mabruran wa dzanban maghfuran. Selanjutnya adalah mabit di Mina. Bermalam di Mina dilaksanakan pada hari tasyrik atau pada tanggal 11, 12, atau tanggal 13 Dzulhijjah. Yang kelima, melempar ketiga jumroh. Prosesi jumroh yang tiga ini dilaksanakan pada hari tasyrik dan harus berurutan dari ula, wusto, dan aqabah. Masing-masing jumroh dilakukan sebanyak 7 kali. Yang keenam, tawaf wada. Tawaf wada adalah tawaf ketika ingin meninggalkan kota Mekah. Yang terakhir dari wajib haji adalah menjauhi segala hal yang dilarang ketika melaksanakan ibadah haji. Qul ya ibadiyalladzina asrafu